Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya pikiran yang ramai mengutuki diri, tak bisa kembali untuk mengubah alur kisah. Ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ketika kau lelah, berhentilah dulu, beri ruang, beri waktu. Mereka bilang syukurilah saja, padahal rela tak semudah kata. Kita hanyalah manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis? Ku tak ingin lagi membohongi diri. Ku ingin belajar menerima diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua hari ini. Kembali saya Vira Maya bersama dengan Anda dalam ranah publik. Kurang lebih 60 menit ke depan kita akan bersama-sama tentunya dalam TVRI Jogja. Dan tadi di awal sudah dibuka satu lagu. Ini sebenarnya lagu lebih ke ceritanya tentang bersyukur. Ya, iya, bersyukur. Gimana sih kalau misalnya kita lagi capek tuh, ya udahlah dirileks dulu gitu kali ya. Beri kita ruang dan waktu, bersyukurlah. Tapi nggak semudah itu katanya gitu. Kalau untuk anak-anak sekarang bilangnya begitu. Nah, tema yang akan kita angkat gak akan jauh-jauh dengan hal ini. Tema kita adalah mengenai upaya pencegahan gangguan jiwa. Lebih kepada anak dan remaja. Kenapa yang ditekankan anak dan remaja? Ya endingnya pasti ke tahun emas besok ya. 2045 gitu. Generasi emas. Sebenarnya dengan tema yang kita angkat kali ini, ada yang mengatakan ini tuh lumayan bikin masa sih gitu ya. Ada satu penelitian yang saya baca gitu, ini harus benar-benar saya sampaikan gitu ya. Dari penelitian ini dilakukan oleh The Indonesia National Adolescent Mental Health Survey bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada sebanyak 2,45 juta
remaja Indonesia didiagnosis mengalami gangguan jiwa selama 12 bulan terakhir. Ini satu hal yang kita nggak kepengen dengar sebenarnya. Beberapa jargon mengatakan bahwa wah kena mental lu, bisa jadi itu makna konotasi. Tapi bisa jadi itu makna sebenarnya. Nah, kalau sudah berbicara mengenai yang satu ini, apa sih sebenarnya hal yang harus dilakukan supaya ini tidak terus bertambah? Upayanya seperti apa? Kesehatan mental itu yang seperti apa? Gangguan jiwa itu yang seperti apa? Macam-macam sebenarnya, makanya kita hadirkan juga para praktisi yang hadir hari ini yang berkompeten di bidangnya. Jadi akan saya tanya banyak hal. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu narasumber saya yang pertama, yaitu ada Bapak Umarudin Masdar SAG dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Pak Umarudin? Alhamdulillah sehat Mbak Fira. Terima kasih. Ini mitra setianya adalah Dinas Kesehatan. Jadi Betul. Pak Umar di DPRD Komisi D harus selalu hadir kalau ada acaranya Dinas Kesehatan. Insya Allah. Sehat selalu Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat juga untuk para warga Jogja. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian juga ini yang khusus kalau menangani anak dan remaja, ini beliau ahlinya. Ada Bapak Dr. Budi Kristianto, MSc, spesialis kedokteran jiwa, konsultan, ada K-nya di belakang. Berarti beliau sudah siap on call 24 jam. Psikiater Rumah Sakit Jiwa Gracia, khusus anak dan remaja. Apa kabar Dok? Alhamdulillah kabar baik Pak Fira. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Saya pengen dengar cerita banyak nih tentang apa yang sudah dokter alami selama menjadi dokter khusus untuk anak dan remaja gitu ya. Kemudian satu lagi, ada dua lagi perempuan-perempuan ini ya, perempuan-perempuan hebat juga yang akan berbagi banyak hal kepada saya dan juga pemirsa di rumah. Yang pertama ada Ibu Santi Wardaningsih, NS, Eskep, Mkep, spesialis keperawatan jiwa, leres Ibu, PhD, beliau adalah dosen ilmu keperawatan FKIK, UMY. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih sudah kembali bergabung bersama dengan kami senang hari hati. ini. Iya, ini ilmu beliau harus diserap semua nih. Lumayan loh hari ini saya dapat berapa dosen ya. Nggak perlu kuliah, saya dapat semua ilmunya. Kemudian tidak lupa dari Biro Psikologi Intuisi, seorang psikolog ada Mbak Asri Augustin Suciati, MPSI. Salam sehat selalu. Salam sehat Mbak jiwa. Asri, terima kasih. Kalau dari psikologi bukan salam sehat selalu, salam sehat jiwa. Dan kalau ditanya apa kabar sehat, tar dulu jiwa apa raga gitu ya. Gitu kan? Dicek dulu Dicek ya. dulu. Kita bilang iya alhamdulillah sehat. Yang mana yang sehat gitu ya. Mungkin badannya bisa sehat tapi jiwanya kita nggak ngerti gitu. Baik, saya ke Nun Sewu Pak Umarudin, saya mau ke Dokter Budi dulu nih. Terkait tadi banyak hal yang sudah saya sampaikan, ada banyak penelitian begitu ya. Bahkan ada di sepanjang 2021 tuh kalau nggak salah ada penelitian di mana di 5.600 sekian remaja ditanya-tanyain gitu ya Dok ya. Kemudian di usia 10 sampai 17 tahun. Remaja ya ini berarti ya, masuknya remaja ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami gangguan kesehatan jiwa dalam 12 bulan terakhir. Sedangkan 1 dari 20 remaja mengalami gangguan jiwa. Bedanya apa Dok? Gangguan jiwa, kesehatan mental, gangguan mental. Banyak istilah kita bingung, harus diluruskan. Jadi mungkin yang dimaksud adalah masalah kejiwaan ya. Dia ada Oke. masalah yang kalau atau masalah emosional, Ya. yang ini kalau tidak ditangani dengan baik, dia akan berubah menjadi sebuah gangguan. Oh. Nah, dan tentunya akan jadi lebih parah dan dia nanti butuh intervensi dari profesional untuk itu gitu. Oke, itu Jadi dia punya potensi Ya, untuk menjadi suatu. Makanya tadi 1 dari 3 ya. punya masalah problem kesehatan jiwa, Ya. tetapi 1 dari 20 sudah menjadi gangguan kejiwaan. Seperti itu. Baik. Jadi baru bermasalah ya. Iya, Jangan sampai terganggu jiwanya. Jangan sampai menjadi lebih berat. Oh, Seperti oke itu. baik. Sudah diluruskan berarti Ya. sama dokter ya. Baik. Nah, kalau untuk terkait yang satu ini nih kebanyakan di anak dan remaja karena dokter memang hari-harinya mendampingi anak-anak ini ya. Sebanyak itukah yang ada di DIY, Dok? Jadi gini, kalau kita bicara tentang anak dan remaja, kemudian mereka mengakses ke layanan ini, kadang-kadang mereka masih ada stigma takut nanti udah jiwa, nanti anak saya gangguan kejiwaan dan sebagainya. Karena mereka kadang-kadang punya persepsi bahwa gangguan jiwa itu adalah sesuatu gangguan jiwa yang berat. Padahal gangguan jiwa ini kan sebenarnya luas. Misalnya ada anak misalnya terlambat bicara, itu kan juga masuk di situ ya.
Kemudian anaknya hiperaktif, aktif sekali, mungkin masuk juga di situ. Anaknya sekolah tapi masih minta ditungguin, dia belum berani misalnya, mungkin ada gangguan cemas perpisahan. Oh, anaknya udah 7 tahun tapi masih ngompol, ini juga sebenarnya termasuk gangguan kejiwaan. Jadi peran promosi dan tentang kesehatan jiwa pada anak remaja ini mungkin sangat krusial, sangat penting, sehingga kalau ada suatu gangguan-gangguan yang masih dini bisa ditangani dengan baik seperti itu. Jangan sampai mengganggu kejiwaan. Bermasalah jiwanya it's okay, masih ringan gitu kali ya. Tapi jangan sampai terganggu nantinya lebih berat. Baik, saya ke Bu Santi dulu, ini mengenai beberapa gejala dan tanda penyakit mental yang mungkin sering terjadi pada anak. Yang seperti apa saja tuh Bu gejala-gejala? Ya. Jadi kalau kita ke yang sehat dulu ya Mbak. Ya, yang sehat dulu. Yang sehat itu anak, ya secara umum seseorang dikatakan sehat jiwa, mempunyai kondisi kesehatan jiwa yang baik ketika yang pertama dia mampu bersosialisasi dengan baik. Kemudian artinya dia mempunyai hubungan relationship dengan sekitar ya. Entah itu keluarga, di keluarga maupun tentunya kalau dia sedang masih sekolah itu dengan teman-teman sekolahnya. Kemudian yang kedua, dia produktif ya. Produktif itu artinya dia sesuai dengan tugasnya, ya. Bukan berarti harus punya uang gitu ya. Tetapi ketika anak di anak sekolah, dia masuk sekolah sesuai dengan tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik, kemudian dia mampu menyelesaikan, yang ketiga yaitu mampu menyelesaikan persoalan dia dengan baik atau mampu mengkop atau menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Setidaknya ada 3 itu ya. Nah, ini harus dilihat dulu yang sehat jiwa. Kemudian yang mengalami kan ada kalau kita di keperawatan membedakan menjadi 3 ya. Ya, kalau di undang-undang itu ada ODGJ, ada ODMK. Nah, tadi yang disampaikan Dokter Budi kaitannya dengan masalah kejiwaan tadi adalah ODMK. Nah, ini antara rentang belum terjadi masalah gangguan jiwa, tetapi dia mempunyai potensi. Nah, misalnya tadi ketika dia menghadapi perubahan di sekolahannya, misalnya naik kelas, gurunya ganti atau pindah sekolah dan lain sebagainya, ini sebenarnya berpotensi bagi anak-anak yang tidak mampu untuk menyesuaikan dengan cepat. Nah, ini adalah faktor resiko. Atau anak yang sekarang sedang marak ya Mbak, dibully. Nah, ini kemudian nggak mau sekolah dan lain sebagainya dalam waktu tertentu. Cemas kalau ketika dibangunin, enggak, perutku sakit, aku pusing, aku nggak mau, terus diare dan lain sebagainya. Nah, itu dalam jangka waktu masih pendek. Nah, yang gangguan itu sudah berkelanjutan. Kalau nanti mungkin Dokter Budi bisa menyampaikan lebih jelas untuk yang di PPDGJ ya. Ya, itu ada rentangnya di mana seseorang itu dikatakan sudah mengalami gangguan. Misalnya sehari 2 hari itu tidak masalah, orang membutuhkan penyesuaian. Misalnya hari pertama dia masih mau dianterin sama ibunya, hari kedua masih gitu. Sampai misalnya sudah 2 bulan masih terus-menerus. Nah, perubahan-perubahan dari yang seharusnya, nah ini yang disebut mungkin bisa mengalami kita bisa mendeteksi itu menjadi gangguan gitu. Jadi kita harus melihat yang sehatnya dulu seperti apa, kemudian nah ini ibu-ibu memang ya ini kan peran orang tua, peran orang terdekat itu harus melihat perbedaan-perbedaan yang tadinya anaknya ceria kok jadi tidak ceria gitu. Jadi dilihat dulu nih yang anak sebayanya tuh yang normal seperti apa, kok anak saya enggak, itu harus mulai waspada ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi, kita masih punya 3 sesi, jadi pastikan Anda tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Siji sing tak temoni kenal jelas ning
depanku. Ayumu gawe aku sarwa salah tingkane ngarepmu. Wit-witan dong ingati lintang-lintang nyekseni kemricike banyu mili kaya ta jelas ke rasa senengku. Rasa mbok angen wong sing biyen larani timbang gepoti ning nyatane mung diapusi jajalan aku wong sing apa adane iki kemati nangeni gak mungkin larani. Wit-witan dong ingati lintang-lintang nyekseni kemricike banyu mili kaya ta jelas ke rasa senengku. Rasa mbok angen wong sing biyen larani timbang ngepoti ning nyatane mung diapusi jajalan aku wong sing apa anane iki kemati nangeni kemati nangeni gak mungkin larani. Oh, ayumu gawe aku sarwa salah salahmu ayu. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam ranah publik. Kita masih berbicara mengenai upaya pencegahan gangguan jiwa pada anak dan remaja. Tadi satu lagu dari Astern Band itu Jajalan Aku ya judulnya ya. Itu sebenarnya Anda juga sebagai masyarakat juga harus jajalan aku. Aku dalam hal ini adalah teman-teman yang ada di kesehatan gitu ya. Jadi jajalan aku ki gemati loh. Ngangenin. Orang bakal ngelarani gitu. Loh iya kalau misalnya kita punya masalah kesehatan, kemudian datanglah ke fase ke-1 gitu kan ya, konsultasi ya kan, itu loh masuk sebenarnya antara lagu dan tema kita. Baik, kita kembali lagi di core tema kita hari ini. Saya ke Mbak Asri dulu, Mbak Asri sebagai seorang psikolog. Ada yang namanya pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, berarti harus ya ada pertolongan pertama pada kesehatan jiwa. Psychological first aid. Iya. Ya Allah, ngapalnya 3 hari loh Mbak itu. Nah, nggak jadi depresi kan Mbak? Enggak sama depresi, tenang, aman. Stres pada anak dan remaja. Itu sebenarnya seperti apa sih psychological first aid itu? Kalau kita bicara stres pada anak, ini berbeda ya dengan stres pada remaja. Karena kalau remaja biasanya sudah mulai bisa menyuarakan, kan? Bikin status misalnya. Jadi orang tua perlu peka. Kalau pada anak-anak kadang-kadang
kemunculannya pada perilaku. Apakah yang tadinya dia sudah tidak mengompol, kemudian tiba-tiba mengompol kembali. Yang tadinya diantar hanya sampai di gerbang, ini pengennya ditunggui. Nah, jadi memang ada sedikit perbedaan ya. Tapi secara garis besar, ketika kita bicara pertolongan pertama, tidak hanya pada kondisi fisik, tapi ada juga pertolongan pertama psikologis. Yang betul tadi namanya psychological first aid ya. Nah, ada 3 prinsip Mbak Vira sebetulnya dalam psychological first aid ini. 3L namanya ya. Yang pertama itu look, kita perlu melihat, perlu mengamati gitu. Misalnya tadi kalau untuk anak-anak perubahan perilakunya gimana? Untuk remaja juga perubahan perilakunya gimana? Loh kok tiba-tiba pulang sekolah langsung tutup kamar dan nutupnya tidak pelan-pelan, dibanting misalnya. Loh ini kok biasanya dia berangkat sekolah jam berapa dari rumah misalnya 6:30, ini kok baru berangkat jam 7. Jadi memang kita perlu look, melihat, mengamati. PR-nya adalah apakah orang tua bisa mengamati atau tidak. Nah, karena kadang-kadang mengamatinya mungkin hanya dari grup keluarga, dari CCTV misalnya, tapi nggak ada interaksi. Nah, ini PR besarnya. Yang kedua adalah listen. Listen itu mendengarkan. Nah, kita lebih mudah untuk memberikan nasihat, tapi sulit untuk mendengarkan. Jadi orang tua misalnya anaknya pengen cerita, sudah langsung, "Mbok kamu itu begini, mbok kamu begitu." Nah, ini yang membuat anak jadi tidak mau bercerita lagi. Padahal akan jadi bahaya kalau kemudian ini ditumpuk-tumpuk permasalahannya. Listen, mendengarkan dengan seksama, tanpa menghakimi, tanpa memberikan nasihat terlalu cepat ya. Kemudian yang terakhir adalah link. Link itu menghubungkan. Jadi ketika orang tua merasa ini sudah di luar kewenangan kami karena anaknya mungkin ada pikiran untuk menyakiti diri atau misalnya nangis berhari-hari, wah ini sudah sulit nih kita untuk tangani. Maka silahkan dilingkan ke profesional kesehatan mental. Ada psikolog, ada psikiater, di puskesmas pun bisa. Gitu prinsipnya. Begitu ya, jadi memang anak dan remaja beda. Kalau remaja lebih bisa dilihat apa malah lebih susah? Sebetulnya lebih bisa menyuarakan, tetapi kadang-kadang ada tembok-tembok ya yang terjadi antara remaja dengan keluarga. Jadi memang keluarga ini yang butuh treatment khusus kalau mendampingi remaja. Nggak bisa kemudian dengan menyampaikan yang seperti orang dewasa ya, harus ngikutin alurnya, bahasanya. No life itu apa sih gitu? Nah, tuh, apa Mbak Vira? No life itu no life. Jadi kayak dia pengennya ya nggak ngapa-ngapain misalnya, tidur-tiduran aja, mager. Atau insecure itu apa? Overthinking itu apa? Jadi sebagai orang dewasa dan orang tua kita juga perlu nih memahami jargon-jargon remaja itu seperti apa. Seperti itu ya. Jadi sayangnya dengan orang tua ada tembok, tapi dengan sosial media mereka curhat-curhat aja loh ya. Jadi yang pertama harus tolong di follow sosial media anak-anak Anda. Supaya Anda selalu tahu apa yang mereka rasakan ya. Atau pakai second account ya. Bisa. Waduh, tak cari lah Mbak second account-nya. Baik, Pak Omarudin, ini banyak sekali hal yang sudah disampaikan. Ada Dr. Budi, ada Bu Sinta, ada Mbak Asri. Sebenarnya untuk regulasi anak-anak dan remaja itu ada sendiri nggak sih Pak Omarudin? Sebelum ke situ ya, jadi gini, jadi kita itu negara ini ada, pemerintahan ini ada. Kan tujuannya adalah untuk mensejahterakan kehidupan umum atau membangun lah. Dan membangun itu kata Pak Presiden, kata Pak Gubernur adalah kuncinya satu, ada sumber daya manusia yang unggul. Dan unggul itu hanya akan terwujud kalau dia sehat. Makanya ada istilah bangunlah. Sehatnya dua loh Pak ini, jasmani bangunlah rohani. Jiwanya, bangunlah raganya. Dua-duanya itu penting. Karena kalau tidak ada itu, maka kalau tidak sehat baik jasmani rohani, kita akan mengalami penurunan produktivitas kata tadi pusat tadi. Penurunan kualitas hidup dan banyak nanti menyita anggaran yang besar kalau ada masalah kesehatan termasuk kesehatan jiwa. Dan kita akan gagal mencapai tadi kata Mbak Vira generasi emas tahun 2045. Dan itu kalau kita kehilangan itu ya kita akan tidak bisa mengejar cita-cita pembangunan daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, maka biar itu generasi emas ini bisa terwujud, kesehatan mental jiwa anak-anak kita remaja kita bisa terwujud, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan regulasi. Misalnya kita sekarang mengejar agar semua sekolah itu ramah anak.
Semua dukuhan kelurahan ramah anak itu juga dalam rangka itu. Yang kedua, sudah sejak tahun 2012 kita sudah membuat Perda nomor 2 tahun 2011 tentang perlindungan hak-hak anak misalnya. Jadi itu pentingnya kita menciptakan anak-anak kita, remaja kita menjadi anak yang berkualitas, yang berprestasi, yang sehat, agar mereka bisa tumbuh, bisa produktif dan bisa menjadi generasi emas. Dan itu senantiasa kita lakukan bersama masyarakat. Dan karena ini masalahnya masalah kita bersama, tidak hanya pemerintah, juga mungkin anak itu sendiri, masyarakat, sekolah, orang tua, maka kita perlu berkolaborasi agar mewujudkan agar masalah, kalau ada anak yang terkena masalah dengan gangguan jiwa misalnya atau masalah kejiwaan, bisa terdeteksi dengan baik, terantisipasi dengan baik, dan juga terselesaikan dengan baik. Misalnya sekolah yang ramah anak itu harus, atau pendukuhannya ramah anak itu harus bebas dari bullying. Itu sudah kita sepakati. Kan itu kondisi yang membuat mereka bisa tumbuh dengan maksimal, dengan baik. Tidak ada lagi stereotip, stigma yang membuat anak-anak itu minder dan merasa ada beban. Dan juga harus ada ruang di mana anak-anak kita itu bisa menyampaikan sesuatu jika ada masalah, bersosialisasi agar mereka bisa tumbuh dengan baik. Dan itu semua regulasinya ada, gerakannya ada, dan anggarannya juga ada. Tinggal programnya, pelaksanaannya kan seperti apa nantinya begitu ya. Kalau sejauh ini yang Pak Umar lihat itu seperti apa tuh teman-teman sebagai mitra ya. Sebenarnya bukan hanya dinas kesehatan ya di sini. Kalau tadi saya lihat ada OPD dinas pendidikan, ya kan? Pemuda olahraga masuk juga dan perlindungan anak. Makanya kita katakan ada juga kolaborasi. Semua sektor harus bergerak bersama mewujudkan anak-anak kita, remaja kita yang sehat, jasmani rohani, yang berkualitas, yang produktif. Oke, baik. Perlu kerjasama antara OPD, lintas OPD itu perlu. Jangan menjadi tugas dari dinas kesehatan aja. Mentang-mentang ngomongin kesehatan jiwa terus dinas kesehatan aja yang kerja, ya pusing ya Pak, keriting ya Pak. Oke, Dokter Rudi, tadi Bu Santi sempat menyampaikan bahwa ada rentang waktu tuh kita bisa tahu anak saya cuma kena masalah kok, udah ngobrol aja beres. Tapi kalau dia kena gangguan jiwa, itu rentang waktunya berapa lama? Bisa kita bilang gangguan nih gitu. Oke. Ya. Kalau kita bicara tentang gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja, mungkin harus kita pahami bahwa gangguan kesehatan jiwa anak remaja ini cukup luas cakupannya tadi ya. Ada yang dia misalnya di bawah 5 tahun, misalnya kayak anak autis, spectrum disorder, anak ADHD, kemudian mungkin retardasi mental, kemudian naik lagi kalau udah di usia sekolah, mungkin ada gangguan kecemasan yang dia masih harus ditungguin tadi seperti diceritakan. Kemudian nanti di usia-usia meningkat lagi mungkin ada gangguan tadi masih ngompol ya seperti tadi. Kemudian ada gangguan kompulsif disorder. Kemudian kalau meningkat lagi mungkin ada gangguan mood, mungkin depresi, mungkin manik. Meningkat lagi mungkin bisa jadi bipolar. Kemudian ada kalau udah remaja biasanya juga muncul gangguan makan ya, misalnya ada anoreksia, ada bulimia. Kemudian bisa juga muncul lagi gangguan-gangguan adiksi. Ya, adiksi ini juga ada 2 sekarang. Dulu kita menganggap adiksi itu cuma zat. Sekarang juga adiksi perilaku ya. Yang lebih tren lagi kan adiksi game ataupun adiksi gadget. Ini cukup sangat menyita. Nah, untuk waktunya berapa itu tergantung. Tetapi yang paling penting adalah anak itu mengalami distress dan mengalami disfungsi. Itu kuncinya. Dia tidak nyaman dengan kondisi itu dan dia tidak bisa berfungsi sebagaimana dia seharusnya. Misalnya dia anak sekolah berarti dia harus bisa mengikuti pelajaran dan sebagainya, tetapi karena dia mengalami disfungsi, maka dia yang harusnya masuk sekolah tapi dia tidak masuk sekolah. Yang dia harusnya belajar mungkin tidur. Dia malah yang harusnya berinteraksi dengan orang lain dia mungkin lebih mager atau dia menarik dari lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya ada 2, distress sama disfungsi tadi. Baik, dan itu orang tua yang harus paham ya. Begitu sudah seperti itu, tidak semua orang tua kan punya kemampuan yang baik untuk berkomunikasi. Apa yang harus mereka lakukan pertama kalinya? Ya, berarti tadi seperti yang sudah diaturkan oleh Mbak Santi bahwa orang tua itu harus bisa mengidentifikasi ini kok anak ini biasanya seperti ini. Kok ini sudah mengalami perubahan perilaku. Jadi domain gangguan jiwa kan sebenarnya ada 3. Pikiran, perilaku, sama perasaannya. Anak ini biasanya ceria. Ini kenapa sekarang tiba-tiba
sedih, murung gitu ya. Anak ini biasanya sering ngobrol sama orang tua atau bapak ibunya, tapi kenapa sekarang lebih sering ngunci di kamar? Oke, menarik Nah, diri. jadi kan ada gangguan perilaku. Makan biasanya sehari 3 kali, ini kadang-kadang makan harus disuruh. Nah, ini makanya deteksi dini di sini sangat penting, karena kalau tidak orang tua menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa aja, nanti tahu-tahu akan menjadi suatu problem yang akan tadi berlanjut menjadi suatu masalah gangguan kejiwaan. Oke, bukan lagi masalah tapi gangguan, Gangguan kejiwaan. kejiwaan, ya, seperti Oke, itu. baik. Terima kasih dokter. Nanti saya tanya juga nih mengenai secara medisnya tuh penyembuhannya seperti apa, Siap. rehabilitasinya seperti apa. Saya kembali lagi ke Bu Santi yang bikin miris. Ini kan anak dan remaja itu menempati porsi yang besar, artinya presentasinya tuh lebih besar daripada yang tidak produktif di Indonesia gitu ya. Nah ini tadi takutnya jadi tidak bonus demografi, Iya. ya kan, jadi bahaya gitu. Kemudian penanganannya, pencegahannya akan seperti apa? Kita break dulu ya. Oh ya, oke, nanti saya lanjutkan ya. Nyuwun sewu Ibu, kita harus break dulu, pemirsa. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi ketiga dan juga keempat. Tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Ya baik, Ranah Publik mengenai upaya pencegahan gangguan jiwa pada anak dan remaja merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi sempat terputus pertanyaan saya mengenai upayanya akan seperti apa. Karena ternyata saat ini yang harus belajar bukan hanya anak-anak dan remaja, orang tua juga harus belajar. Orang tua juga harus sekolah. Kadang-kadang begitu, anak terus yang sekolah, orang tua kapan sekolahnya gitu. Maksudnya sekolah untuk mendidik menjadi orang tua yang baik begitu. Baik, saya ke Bu Santi, ini kita lanjut pertanyaan tadi, bagaimana upaya pencegahan gangguan jiwa untuk anak dan remaja? Iya. Jadi memang ada kata-kata yang sering kita dengar, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Dan ini memang benar. Yang kalau di dalam upaya pencegahan itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan tersier. Pencegahan primer itu sebelum terjadi gangguan. Kemudian pencegahan sekunder itu setelah terjadinya. Pencegahan tersier itu untuk sudah terjadi tetapi supaya tidak terjadi disabilitas lebih lanjut. Jadi tidak terjadi ketidakmampuan untuk melanjutkan, misalnya tadi yang kaitannya dengan generasi emas dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting dan paling murah sebenarnya adalah pencegahan primer, di mana orang tua itu harus mempunyai kesadaran, kesadaran dulu, Mbak. Jadi banyak tadi mungkin kaitannya dengan yang disampaikan Dr. Budi ya, merasa malu ketika punya anak, misalnya harus mengkonsulkan ke psikolog, ke psikiater gitu, atau ke pelayanan kesehatan gitu, karena takut dibilang anaknya kok gangguan jiwa gitu ya. Tetapi itu malah justru akan menjadi masalah berikutnya. Jadi mulai dari pola asuh ya, kalau primer itu pola asuh yang baik tadi sesuai dengan tumbuh kembangnya anak ya, misalnya gaya komunikasinya pun tadi Mbak Azri juga sudah menyampaikan, gaya komunikasinya pun disesuaikan dengan anak-anak gitu ya. Kemudian ketika dia tahu gitu ya, anak usia segini itu harusnya sudah bisa apa, anak segini sudah bisa apa, itu sangat penting untuk orang tua mengetahui supaya nanti dia bisa melihat, oh kok anakku harusnya seperti ini, kok sudah belum bisa seperti ini ya gitu ya. Atau misalnya anak kelas anak SD gitu ya, anak SD gitu, tetapi kok masih harus ditungguin ya, misalnya seperti itu. Nah itu kan sebenarnya tugas tumbuh kembang itu sangat penting, dan ini mungkin perlu bahasan sendiri kalau misalnya fase-fasenya itu ya Mbak, misalnya preschool, mulai dari toddler, preschool itu harus bisa apa saja gitu ya. Nah itu perlu pembahasan, dan orang tua memang harus belajar mau nggak mau. Ya, karena itu memang orang tua tidak hanya melahirkan, tidak hanya memproduksi, tetapi juga bertanggung jawab membesarkannya, mendidiknya dengan baik. Nah itu yang penting. Nah ketika sudah gangguan, nah ini yang agak kadang-kadang yang sekunder. Kadang-kadang kami ini
harus berhadapan dengan orang tua yang denial ketika anaknya terdeteksi, enggak kok, anak saya memang begitu kok, dulu saya juga begitu, gitu misalnya begitu ya. Banyak ya Bu pasien yang begitu ya? Iya, ya ada. Ibu menyampaikannya sepenuh hati banget Iya, soalnya. misalnya. Iya, karena kita ketika menyampaikan malah, ya memang anak saya tuh begitu Bu, gitu. Ini nggak apa-apa, biasa aja. Dulu saya waktu kecil juga begitu, saya juga diperlakukan orang tua ini. Nah, memang harus disadari orang tua bahwa anak kita itu anak di zamannya. Oke. Bukan ibu dulu begini. Nah, seringkali orang tua itu seperti itu ya Mbak ya. Nah, itu yang harus gaya-gaya komunikasi, menerima anak, kemudian bisa mendengarkan. Tadi Mbak Asri juga menyampaikan, kadang-kadang kita itu mendahulukan, kowe iki mbok kudu ngerti, kamu itu harus tahu, ibu atau bapak sudah capek-capek bekerja, kamu harus ngerti, ini capek, saya lagi sibuk gitu misalnya begitu, padahal anaknya pengen cerita. Sehingga akhirnya anak itu nggak mau cerita karena bapak saya lagi ngetik, bapak saya lagi ini, nanti daripada saya dimarahin udah gitu. nggak usah cerita aja. Nah, itu yang sehingga yang ketika anak merasa punya masalah, anak itu merasa harus kok aku tuh ngerasa nggak nyaman dengan kelasku, nggak nyaman dengan sekolahku. Nah, itu yang kadang-kadang orang tua itu kurang aware juga. Tapi juga ada yang justru sebaliknya, ya ada baiknya ya, misalnya anaknya sebenarnya nggak apa-apa, tetapi orang tuanya kayaknya anak saya jadi terlalu self diagnose gitu ya. Nah, ini overthinking ini berarti. Ya, orang tuanya self diagnose itu juga nggak boleh jadi ada dua kutub yang harus diseimbangkan juga. Kita kalau bisa memang paling bagus orang tua yang ngajak ngobrol dulu. Gitu. Nanti setelah itu ketika kita melakukan tadi PFE yang sudah disampaikan, memang PFE itu harusnya semua orang tua mengetahui Mbak. Guru, orang tua, apalagi guru ya di sekolahan itu harus mengetahui bagaimana cara PFE yang ini harus disosialisasikan, bagaimana cara mendeteksi melakukan pertolongan pertama pada kondisi mental ya. Nah, ini harus tidak hanya orang tua tapi guru di sekolahan. Dan yang orang tua tadi harus mau menerima ketika ada laporan, ada curhatan dari anak. Nah, itu harus didengarkan dengan baik, tidak dipaido, alah gitu aja nggak apa-apa gitu misalnya begitu ya. Ini guru BP di sekolah harus dengerin ini. Iya. Tapi biasanya kalau udah dipanggil BP tuh anak-anak tuh sudah yang Nah, ini penting estimate. ya itu mengubah image guru BP di sekolah itu menjadi, kalau belum bermasalah itu kan jarang dipanggil ya. Nah, ini anak-anak harus diinikan, mungkin perlu ada konseling secara rutin, gimana perasaanmu, kamu di kelas gimana gitu. Jangan nunggu ada rusuh dulu ya, tidak ada masalah baru. Jangan nunggu rusuh supaya nanti image-nya guru BP tadi itu, nah ini kalau sudah dipanggil guru PP pasti ada masalah. Padahal nggak juga harusnya. Iya. Oke, baik. Ya, Mbak Asri, kalau berbicara anak remaja nih ya di sekolah termasuk kelompok yang beresiko. Karena katanya dia ini memiliki lebih ke masalah psikososial. Kenapa bisa begitu? Ya, kalau kita bicara tentang anak-anak, dia sedang belajar ya untuk bisa mengidentifikasi emosi, mengidentifikasi perasaannya dia, dan kemudian apa yang harus dia lakukan gitu. Masih ada keterbatasan kemampuan untuk bisa meregulasi emosi. Bukan berarti tidak bisa, tapi memang masih belajar begitu ya. Ini menjadi satu faktor resiko sendiri sebetulnya. Nah, kalau untuk yang remaja, ini perubahan besar-besaran dalam kondisinya ya, secara hormonal juga berubah, kemudian tanggung jawab baru, dia perlu memilih sesuatu dan kemudian mengambil resiko gitu kan. Jadi ini memang situasi-situasi yang cukup krusial sebetulnya. Nah, yang bisa menjadi faktor protektif adalah dukungan sosial, terutama dukungan sosial, dukungan emosi. Yang itu bisa didapat dari lingkungan pertama, yaitu adalah keluarga. Ya, selanjutnya sekolah, selanjutnya ya masyarakat gitu. Nah, untuk upaya pencegahan gangguan jiwa lebih sulit ke anak apa remaja?
Dua-duanya punya tantangan sendiri ya. Saya pikir ada yang paling sulit gitu. Dua-duanya ada tantangan sendiri. Iya, gitu. Setiap karakter ini ya, tahapan perkembangan ada tugas perkembangan sendiri dan itu punya tantangannya sendiri-sendiri. Kalau anak ya mungkin belum bisa menyuarakan, kamu tuh nangis karena apa sih? Sedihkah, laparkah, marahkah? Jadi memang orang tua yang perlu lebih banyak melakukan pengamatan dan identifikasi. Kalau yang remaja kadang-kadang sudah mulai masuk ke fase dia tidak mau bersama dengan keluarga tapi lebih banyak ke teman. Main ke ini teman, tantangan iya juga. betul. Iya. Iya. Ini ya orang tua juga harus mendalami gitu. Kadang-kadang mereka butuh satu komunitas yang mau menghargai mereka, benar nggak sih? Betul. Dikala di rumah baru mau ngomong, ntar lagi sibuk, ya udah. Iya, jadinya betul. keluar. Jadi kadang-kadang orang tua itu ada tapi tidak mengada. Ada sebenarnya Ini fisiknya. agak ketakutan ini, ada tapi tidak ada, gitu, bingung kita. Ada, fisiknya ada, tapi dia tidak mengada, tidak mewujud. Oh ya, kita membangun koneksinya yang kurang biasanya, Mbak Fira. Nah, Oke, ini baik. yang jadi PR. Ya, ini secara psikologi tadi dari Bu Santi, dari Mbak Astri. Kalau secara medis, dokter, seperti apa tuh pengobatannya? Apa tadi Bu? Sekunder ya? Malah tersier ya? Tersier berarti. Oke. Jadi kalau untuk pengobatan secara medisnya, ini mungkin ada suatu hal yang menarik Mbak kadang-kadang. Orang tua itu pada saat berobat, pada saat datang ke konsultasi gitu, ada satu pertanyaan yang saya sering sekali mendapatkan pertanyaan ini. Dok, nanti kalau anak saya dikasih obat, ntar anak saya di ketergantungan dok, gitu kan? Nah, oke. Ini sering banget, terutama yang masih pertama kali dia datang itu pasti. Jadi nanti anak saya ketergantungan dok gitu ya. Nah, jadi saya suka bikin analogi gini, tolong dibedakan antara sebuah ketergantungan dan sebuah kebutuhan, gitu ya. Nah, kemudian tidak semua gangguan kejiwaan itu ataupun gangguan kesehatan mental pada anak remaja itu mendapatkan obat. Jadi di situ ada dua domain, satu farmakologi yang dengan obat-obatan ataupun non farmakologi yang tanpa obat-obatan. Contohnya gimana? Misalnya anaknya mengalami suatu autism spectrum disorder. Dia ada gangguan interaksi sosial dan bicara yang untuk gangguan kekerasannya atau gangguan perilakunya mungkin tidak terlalu menonjol, dia aja cuma keterlambatan bicara, mungkin dia butuh terapi bicara dan mungkin juga butuh terapi okupasi untuk meningkatkannya, gitu ya. Jadi tidak semuanya dengan obat-obatan. Kemudian kalau kenapa perlu ada obat-obatan, kita harus kembali lagi bahwa gangguan jiwa itu problemnya kan dia ada di biologi, psikologi maupun sosial. Nah, biologi ini kita yang coba intervensi karena bagaimanapun dia ada gangguan di neurotransmitter di otaknya yang butuh intervensi dengan salah satunya dengan farmakologi tadi. Nah, obat itu nanti kalau misalnya kita memberikan obat pada saat dia sudah membaik gejalanya maka dia akan diturunkan dosisnya yang kita sebut sebagai tapering. Nah, bisa nggak dok dia bebas obat? Sangat bisa sekali. Jadi kalau dia udah bagus, kita tapering, kemudian kita support dengan namanya psikoterapi, dia sudah bisa mandiri lagi, oke, kita lepas obatnya seperti itu. Tentunya dengan bertahap, ibaratnya kita naik mobil kenceng kan kita nggak mungkin ngerem mendadak, kan pelan-pelan. Juga begitu, obat pun juga kita dosisnya kita turunin sedikit-sedikit, begitu udah bagus bisa kita lepas. Dan banyak orang tua yang denial juga, seperti yang tadi Bu Santi sampaikan. Biasanya di awal-awal mungkin mereka kadang nggak anak saya nggak bukan gangguan jiwa. Saya jelasin bahwa gangguan jiwa itu sangat luas gitu ya. Karena orang kalau sudah bilang gitu takutnya dicap gila tuh anaknya. Gitu. Jadi mereka berpikir cuman jadi yang mereka sebut gangguan jiwa itu adalah gangguan jiwa psikotik yang nyuwun sewu. Kadang-kadang yang ada yang di pinggir-pinggir jalan dan sebagainya gitu. Padahal itu cuman sekitar 1-2%. Padahal yang gangguan jiwa bener tadi yang nggak misalnya tadi ada gangguan cemas, depresi, masih ngompol di usia dewasa, kemudian dia nggak mau makan atau sampai anoreksia atau bulimia, makan dilepain lagi, itu pun juga masuk di dalam suatu gangguan kejiwaan. Jadi itu yang perlu dibahas. Mungkin kampanye-kampanye seperti ini orang mungkin lebih sering disebut misalnya kamu kenapa? Saya sakit jantung daripada kamu kenapa? Saya gangguan cemas gitu kan. Dia lebih bangga seperti itu dibandingkan dengan sakit gangguan kejiwaan gitu. Baik. Jadi seperti itu yang terjadi di lapangan. Baik, Pak Umar, apa yang sudah disampaikan oleh banyak pakar ini, kira-kira support apa yang paling bisa diberikan oleh teman-teman di DPRD, khususnya Komisi D? Ya kalau kami di DPRD DIY bersama pemerintah daerah tentu saja selama ini sudah beberapa kali dan berbagai kegiatan yang
tujuannya adalah membuat situasi masyarakat yang kondusif untuk pertumbuhan anak dan remaja. Iya. Nah, dari kacamata kebijakan saya kira obat untuk mendiagnosis atau mencegah gangguan jiwa itu adalah obat dengan berbagai kegiatan sosialisasi. Itu juga menjadi obat yang mungkin tidak akan bersifat adiktif nanti itu kan. Makanya ada ketergantungan. Ada kita mendorong adanya misalnya forum anak, ada forum anak ya, tingkat pedukuhan, dari kelurahan, tingkat kecamatan dan sebagainya. Ada Karang Taruna yang kita support, kita dorong. Ada juga kegiatan olahraga, festival turnamen, festival dolanan anak misalnya itu. Itu bagian dari kami dan pemerintah daerah mengajak anak-anak kita, remaja kita agar punya kegiatan aktivitas yang paling nggak produktif, membuat mereka bisa jauh dari masalah-masalah kejiwaan. Karena semakin dia menutup diri kan akan semakin, tapi semakin dia beraktualisasi, potensi untuk kena masalah gangguan jiwa akan semakin bisa diturunkan. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Kami masih punya satu sesi. Tetaplah bersama kami setelah jeda berikut. Tentunya dalam ranah publik. Ya, upaya-upaya apa saja dalam pencegahan gangguan jiwa pada anak dan juga remaja sudah beberapa kita bahas, dan tadi terakhir Pak Umar sempat menyampaikan bahwa pemerintah dan juga DPRD tidak pernah henti-hentinya untuk membuat banyak aktivitas untuk anak-anak, kemudian untuk remaja, termasuk dalam sosial di kemasyarakatan juga seperti itu. Ada Karang Taruna, kemudian ada juga apa tadi Pak, forum anak begitu ya, dibikinkan festival untuk anak-anak. Selain itu apa lagi Pak support yang bisa diberikan? Khususnya untuk kampanye hidup sehat nih, karena kan sehat nggak harus hanya makanan aja ya, tapi juga jiwa kita harus sehat. Apa saja yang bisa disampaikan? Kami juga mendatangi beberapa sekolah yang ada di DIY untuk bagaimana mengkampanyekan hidup yang sehat, sehat fisik dan sehat jiwanya. Dan itu saya kira bagian dari hal yang penting harus kita upayakan, karena kita mendorong sekolah ramah anak, tapi mereka tidak didorong untuk secara pribadi hidup sehat, saya kira juga akan menjadi hambatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun ada anak-anak kita mungkin sekarang di era yang seperti ini mengalami kecemasan tentang masa depan misalnya. Waduh. Anak zaman sekarang tuh sudah mulai memikirkan masa depan. Kan anak-anak muda kita kan biasanya kan orang tua kan kamu harus jadi apa besok, jadi apa biasanya itu. Kan sekarang dalam kurikulum merdeka kan orang tua nih bahaya nih. Dalam kurikulum merdeka nggak boleh begitu sekarang betul. Makanya pemerintah menyediakan beberapa saluran bagi anak-anak misalnya biar sekolah mereka tetap nyaman aman. Pemerintah mengadakan kartu cerdas. Yang menjamin mereka bisa sekolah sampai selesai. Bagi yang kurang mampu, pemerintah menjamin mereka sampai sekolah sampai selesai. Bagi yang ingin kuliah ada beasiswa kuliah. Bagi yang ingin bekerja, pemerintah menyediakan pelatihan, ada PLPT, ada BLKP, pelatihan bagi anak remaja kita pasca sekolah di SMA, SMK, untuk menempuh itu biar mereka semakin optimis, jiwanya semakin sehat, bahwa masa depan mereka insya Allah akan terjamin. Lebih baik. Ada harapan yang untuk masa depan lebih baik. Untuk itu masyarakat jangan khawatir, pemerintah turun langsung ke lapangan untuk melihat. Makanya ada dialog seperti ini, ada obrolan seperti ini, jadi tahu permasalahan di masyarakat seperti itu yang terjadi. Saya beralih ke Bu Santi. Bu Santi, orang tua sudah ya kan? Support sistemnya sudah bagus. Masyarakat ini loh, orang tua sudah bagus, masyarakatnya yang masih belum bisa mensupport. Apa yang harus dilakukan? Ya, baik. Kita bersyukur di Indonesia itu satu sisi kepedulian dengan lingkungannya itu baik. Ya, misalnya ada forum-forum, misalnya Dasawisma, ada forum-forum, kalau ibu-ibu ya Dasawisma, PKK dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu dioptimalkan dalam rangka perannya. Kembali lagi kalau saya suka ikut kegiatan PKK Mbak, jadi ada nyanyi dulu sebelum ini. Mars PKK ya Bu ya? Iya. Kita nggak nyanyi Bu hari ini, konteksnya beda. Baik, nah itu kan sebenarnya bagus itu yang dicanangkan oleh pemerintah itu, karena visinya Mars yang ada di Mars PKK itu kan baik sekali. Sehingga perlu mengembalikan fungsi-fungsi dari forum-forum itu untuk mensosialisasikan tentang hal-hal yang terkait dengan perkembangan anak. Sehingga nanti kompak, bagaimana masyarakat itu bisa ikut mendukung gitu, misalnya ada anak yang
tetangganya melihat Ya. sesuatu yang misalnya membahayakan anak dan lain sebagainya, perilaku-perilaku yang membahayakan dan lain sebagainya, bullying misalnya. Nah, itu masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pencegahan gitu ya. Dan peduli dengan tetangga satu sama lain. Ya, anaknya, tetangganya juga termasuk kita juga berperan untuk bisa ikut peduli dengan tumbuh kembang mereka. Saya kira itu Mbak Fira. Oke, baik. Jadi nggak usah khawatir ya. Mudah-mudahan lingkungan di tempat Anda juga support lah. Jadi mudah-mudahan juga dengan apa yang kita obrolin di sini juga jadi nambah wawasan gitu, bahwa sekali lagi tidak hanya orang tua, lingkungan juga harus ikut support. Orang tuanya sudah oke, lingkungannya tetap ngebully sama aja ya. Oke, Mbak Asri ada yang disampaikan kepada para ibu di rumah. Kita kan upayanya mencegah supaya anak-anak dan remaja nggak ada lagi gangguan jiwa. Ya, untuk upaya pencegahan, saya membayangkan ini tidak hanya ada general check up untuk kondisi fisik ya, tapi bisa juga melakukan general check up untuk kondisi mental. Misalnya, gimana general check up kondisi mental? ini dalam bayangan saya ya. Oke, teknisnya, siap. Teknisnya kalau untuk anak-anak silahkan datang ke posyandu, dicek perkembangan anak saya ini sudah sesuai dengan buku KIA-nya atau belum. Kalau memang plus minus 6 bulan masih oke ya, tapi kalau delay-nya misalnya 1 tahun. Wah, ini harusnya sudah bisa bicara, tapi kok belum dan lain sebagainya. Nah, segeralah datang ke layanan kesehatan mental. Kemudian untuk remaja, seharusnya dia sudah bisa mengambil keputusan-keputusan sederhana, tapi ini kok belum, emosinya masih sangat meledak-ledak. Nah, silahkan dilakukan check up. Jadi, datang ke layanan kesehatan mental itu tidak harus berobat, tapi untuk check up pun tidak apa-apa. Itu dalam upaya pencegahan. Iya, masyarakat masih awam loh dengan layanan kesehatan mental. Iya, betul. Itu di puskesmas ada? Di puskesmas ada. Puskesmas Kabupaten Sleman, Bantul, dan juga di kota, semua puskesmasnya sudah ada psikolog. Jadi silahkan datang ya. Ya, sebagai fungsi pengawasan, Bapak ini mungkin nanti bisa diawasin tiap-tiap puskesmas yang belum ada, Pak, ya, untuk didorong, disupport supaya CDI sudah hampir merata, cuma tinggal gunung-gunung Kulon Progo yang belum full semua. Kami sudah on proses ya Pak ya? monitoring terus. Oke, baik. Saya ke Dokter Budi, kalau di Gracia, itu rehabilitasi atau perawatannya model seperti apa aja sih layanannya untuk anak dan remaja kalau misalnya ada yang konsultasi gangguan kesehatan atau masalah kesehatan? Layanan-layanan di kita ada namanya terapi okupasi. Terapi okupasi. Dan ada terapi bicara. Kemudian ada terapi perilaku juga ada di situ, selain tadi farmakoterapi. Dan mungkin yang perlu diketahui bahwa di rumah sakit kami ada beberapa tenaga ahli, misalnya kita ada dokter saraf, kemudian kita ada dokter anak, kemudian kita ada juga dokter rehab medik. Dan kemudian kita juga ada ahli gizi di situ. Jadi kemudian juga tidak kalah penting juga di situ ada banyak psikolog-psikolog handal di tempat kami yang akan mensupport untuk masyarakat yang mempunyai problem atau masalah gangguan kejiwaan. Baik. Jadi kalau misalnya ingin dengan jalur yang sewajarnya digunakan, ada jaminan kesehatan ya Pak ya? Berarti ke fase 1 dulu, nanti bisa dirujuk ke Gracia gitu ya? Siap. Harus nginep nggak sih kalau kayak gitu? Orang kan suka takut, aduh anak saya tuh dirawat inap loh di sana, Gracia pula gitu ya? Tidak harus rawat inap. Jadi di sana kan ada rawatnya perawat jalan. Kalau yang rawat inap itu biasanya karena satu, dia sudah membahayakan dirinya, kemudian yang kedua dia sudah membahayakan lingkungan atau orang lain. Membahayakan diri itu misalnya kenapa? Dia misalnya ada keinginan untuk bunuh diri, yang keluarganya mungkin tidak bisa menjamin untuk bisa mengawasi selama 24 jam. Jadi daripada terjadi sesuatu hal yang buruk dengan klien tadi, maka kita sarankan untuk bagaimana kalau untuk dirawat seperti itu. Supaya lebih insentif ya ngelihatnya seperti apa, perkembangannya seperti apa gitu ya. Baik, Pak Umar, ada yang disampaikan kepada masyarakat? Satu, mungkin dengan gaya hidup sehatnya. Yang kedua, jangan pernah khawatir dengan apa yang sudah pemerintah berikan ya. Banyak jaminan kesehatan, termasuk juga jaminan bebas biaya kalau mau periksa ya Pak ya. Monggo silakan. Ya, anak-anak kita kan masa depan kita. Anak kita adalah emas, generasi emas. Jangan biarkan dia tidak menjadi emas. Makanya biarkan mereka tumbuh dengan baik, dengan maksimal agar benar-benar menjadi generasi emas. Dan ketika ada masalah kesehatan atau apapun, nggak usah khawatir, karena pemerintah kalau kesehatan misalnya telah menyediakan fasilitas dan SDM kesehatan yang mumpuni di semua level, mulai dari tingkat posyandu, puskesmas sampai ke atas, sampai ke Gracia. Dan itu semua ada jaminannya. Dan saya kira
kalau ada masalah yang penting disampaikan, dikomunikasikan sehingga bisa tertangani dengan baik. Tidak mungkin tidak ada masalah. Yang penting kalau ada masalah, pemerintah sudah menyediakan fasilitas kesehatan, SDM kesehatan yang mumpuni di berbagai level kesehatan masyarakat. Saya kira biarkan mereka tumbuh dengan maksimal dengan baik. Oke, baik. Siap disupport ya. Masyarakat yang masih belum punya jaminan kesehatan, apa yang harus mereka lakukan? Ini lagi pada nonton nih kira-kira. Apa yang harus dilakukan? Pemerintah bisa menjamin sampai kemana sih gitu? Kan Pak Gubernur telah mengeluarkan Pergub nomor 1 tahun 2023 tentang jaminan kesehatan semesta. Itu menjadi jaminan bagi masyarakat, warga, terutama yang kurang mampu, yang belum punya jaminan, itu secara otomatis akan di-cover oleh pemerintah. Jadi nggak usah khawatir. Oke, baik. Caranya Pak mungkin bisa disampaikan. Mungkin kita sosialisasinya masif loh ini di seluruh, bisa menyaksikan secara online loh Pak. Bisa diurus oleh petugas RT atau ketika dia misalnya masih ke puskesmas, dia dengan KTP sudah cukup. Nanti sudah otomatis ada yang ngurus. Tuh, sudah semudah itu loh. Jadi monggo silakan manfaatkan saja layanan-layanan yang sudah diberikan, program-program dari Dinas Kesehatan dan juga dari dinas-dinas yang lain ya terkait dengan upaya dalam pencegahan gangguan jiwa pada anak dan remaja. Yang pasti semua harus ikut mendukung apa sih yang menjadi program dari pemerintah, karena bukan saja PR-nya Dinkes dan juga DPRD ya. Jadi PR kita semua, terutama orang tua yang termasuk saya juga nih, kan konsultasi nih tadi dengan langsung 3 loh, psikiater ada, psikolog ada. Oke, dengan keluarga juga ada. Bu Santi terima kasih, Mbak Asri juga terima kasih, Dokter Budi, Pak Umar terima kasih, matur nuwun. Mudah-mudahan banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Mungkin juga untuk orang tua baru ya, yang agak-agak jet lag, ini anaknya masih balita tapi belum bisa mengidentifikasi, aduh anak saya jangan-jangan punya masalah kesehatan, masalah kejiwaan, silakan konsultasikan ke Vaskes tingkat 1, siap menerima Anda, ada layanan kesehatan mental, benar ya? Iya. Layanan kesehatan mental. Sampai di sini obrolan kita, mudah-mudahan banyak informasi yang bisa kita dapatkan dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini, aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, bagai lagi satu-satu.
Waduh, waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur. Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir. Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria. Kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan, Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku saka ngendi wae to? Maaf, Mah. Tadi itu ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye to, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh, Bu. Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh, Bu, susu formula. Begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa tuh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah, terus kalau ASI eksklusif itu apa, Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan. Soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi. Kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASI-nya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus.
Iya, Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah. Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. Mosok sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.